Solusi mengatasi koin yang nyangkut di crypto spot. Hai Trader Universe, untuk kamu yang lagi nyangkut di kripto, di sini saya akan berikan beberapa solusi untuk kamu berdasarkan profil resiko yang berbeda-beda. Karena biasanya yang nyangkut ini lebih banyak yang FOMO ya, yang beli ketika Bitcoin lagi all the time high, mungkin di atas 120.000, atau ada juga yang kena prank karena terpengaruh oleh super cycle. Pada video ini kita bahas untuk yang nyangkut di major coin dulu ya. Contohnya seperti Bitcoin, ETH, dan major coin kripto lainnya. Untuk kamu yang nonton video ini tapi belum punya akun kripto, kamu bisa daftar menggunakan link di deskripsi video karena kamu bisa dapat diskon biaya transaksi 20% dari toko kripto dan voucher 200 USDT dari Binance. Yang pertama, kalian pastikan lagi karena major coin ini setidaknya ada 10 koin besar. Kamu cek ulang lagi dari white papernya dan fundamentalnya. Namun saya rasa untuk 10 besar major coin seharusnya punya fundamental dan masa depan yang bagus. Walaupun tidak menjamin 10 major coin tersebut akan punya potensi sama untuk bisa recovery ke harga tertinggi. Ya, yang saya tahu rata-rata yang nyangkut adalah karena pingin ngambil cuan tipis-tipis malah jadi nyangkut dan sampai sekarang. Oke, yang pertama untuk kalian yang beli Bitcoin karena FOMO. Jadi ini untuk profile yang beli Bitcoinnya mungkin dari uang pinjaman atau uang yang harusnya buat bayar SPP sekolah atau mungkin bayar kontrakan. Intinya adalah bukan menggunakan uang dingin untuk membeli kriptonya. Untuk profil ini memang yang paling tinggi resikonya ya. Mungkin solusi yang bisa kamu ambil adalah kalau memang kamu lagi butuh nih misalnya buat bayar kontrakan, kamu mungkin bisa jual sedikit aja berdasarkan kebutuhan bayar kontrakannya. Misalnya mau bayar kontrakannya 500.000 gitu ya. Ya udah, kamu berarti withdraw aja 500.000 sambil menunggu harga Bitcoin bisa kembali naik. Atau kamu jualnya di saat Bitcoinnya repair nih. Misalnya akhir bulan mau bayar SPP sekolah. Berarti di saat kamu lihat Bitcoinnya lagi repair naik, itu kamu jual dulu berdasarkan kebutuhan yang ingin kamu gunakan. Kemudian solusi yang kedua, ini untuk profil kamu yang memang kamu punya bisnis lain selain di kripto. Misalnya kamu seorang wirausaha, pedagang, atau memang bisnis yang sudah kamu kuasai marketnya. Dan kalau memang bisnis kamu stabil, apalagi kalau lagi bagus-bagusnya gitu ya, terus kamu melihat kesempatan juga nih, bisa aja ini menjadi opsi untuk kamu, yaitu misalnya ya, kamu beli Bitcoin di $100.000 sebesar 100 juta. Terus harganya sekarang ada di $70.000. Artinya kamu minus sekitar 30% atau 30 juta. Kamu bisa ambil opsi ini dengan cara kamu bisa withdraw semuanya. Artinya sisa 70 jutanya kamu withdraw. Namun ini berdasarkan analisa dulu ya. Kalau berdasarkan analisa kamu Bitcoin masih terus turun nih karena bearish market misalnya mau sampai 50.000. Ya, di sini kamu bisa ambil opsi withdraw dulu semuanya. Uang 70 juta tadi kamu putar lagi di bisnis yang memang kamu kuasai, baik itu bisnis online ataupun offline di luar kripto. Dengan harapan kamu bisa merecovery minus kamu yang di kripto dari bisnis yang lain. Nanti kalau memang Bitcoinnya turun benar sampai 50.000 sesuai dengan target kamu, kamu bisa mulai beli lagi Bitcoin dengan harga yang sama. Karena kamu terakhir withdrawnya 70 juta, artinya kamu bisa beli Bitcoin di harga 50.000 dengan modal yang sama 50 juta. Karena ini cukup naik ke 70.000 atau 75.000 saja, itu kamu sudah profit hingga 50%. Kemudian solusi ketiga, ini agak berat ya profilnya ya. Kalau kamu belinya all in gitu ya, jadi kamu punya uang tabungan tapi beli kriptonya all in pas lagi tinggi tuh. Namun di sini kamu belinya pakai uang dingin ya, karena uang tabungan yang memang tidak digunakan untuk jangka panjang. Kalau tujuan beli Bitcoinnya memang untuk tabungan jangka panjang, untuk investasi jangka panjang, ya sebenarnya tidak apa-apa, kamu bisa biarkan saja. Di sini kamu bisa pilih opsi staking koin kamu, misalnya
Ethereum, kamu bisa staking. Intinya di sini kamu bisa pilih exchange yang menyediakan staking pada koin yang kamu beli tersebut. Setelah itu kamu bisa uninstall aplikasinya biar nggak bolak-balik ngecek HP yang nantinya malah bikin kamu kepikiran terus. Kemudian opsi keempat, kalau memang kamu juga belinya all in dan dengan uang dingin, terus kamu paham nih, jadi kamu bukan sekedar investor atau holder, tapi kamu sudah bisa mulai analisa market nih. Jadi mulai paham lah ya, market itu ada bearish, ada bullish, ada cycle-nya. Di sini kamu bisa cut loss dulu. Misalnya minusnya sudah 30%. Kamu bisa cut loss koin kripto kamu kalau memang kamu yakin ini masih bearish ya. Jadi pakai contoh yang tadi ya, kalau misalnya kamu beli di 100.000 terus sekarang harga Bitcoin itu udah $70.000. Nah, kamu cut loss di $70.000, kamu tunggu sampai harga Bitcoin itu turun sesuai dengan target kamu, misalnya 50.000. Ya udah, nanti kamu tinggal beli aja di 50.000 dengan jumlah nominal yang tadi kamu cut loss. Misalnya cut lossnya jadi 70 juta ya, dari 100 juta, ya berarti belinya sama, di 50.000 beli 70 juta. Jadi untuk balik modalnya kamu nggak perlu nunggu sampai 100.000 lagi. Dan untuk solusi kelima, ini cocok buat profile yang memang disiplin dan portofolionya bagus. Jadi kamu baru belajar kripto, tapi waktu kamu beli itu kamu nggak all in. Nah ini berarti dia sudah menerapkan pemahaman kriptonya ya. Misalnya belinya itu sebesar 30% dari total asetnya. Berarti ya sekitar 35 juta ya kalau misalnya uangnya 100 juta. Terus kamu nyangkut di 100.000. Di sini kamu bisa nyicil misalnya. Karena sekarang harganya sudah di bawah 70.000, kamu bisa mulai nyicil misalnya dari $65.000. Di sini kamu bisa melakukan averaging ya. Misalnya kamu nyangkut di harga yang sama tadi 100.000, sekarang harganya sudah di bawah 70.000 dan kamu belinya 35 juta. Artinya di sini kamu masih punya sisa 65 juta. Nah ini bisa dilakukan averaging. Misalnya kamu beli lagi di harga Bitcoin 65.000. Artinya rata-rata pembelian kamu ada di 82.500. Kalau Bitcoin lagi turun misalnya sampai 45.000, kamu bisa gunakan sisa dana kamu, misalnya beli lagi 35 juta. Artinya di sini kamu punya harga rata-rata di 70.000. Sehingga nantinya kalau market koreksi ke harga 70.000, kamu sudah balik modal. Dan kalau marketnya sudah masuk bullish lagi, sudah naik lagi, artinya kamu sudah mulai profit nih. Tidak perlu menunggu harga ke 100.000 lagi. Oke, itu tadi 5 solusi berdasarkan masing-masing profil ya. Sebenarnya masih ada beberapa solusi lagi seperti hedging dengan future, menggunakan metode grid, dan DCA. Untuk 3 penjelasan ini akan kita bahas lebih detail di video terpisah. Jadi supaya tidak tertinggal video update-nya, jangan lupa like, follow, dan subscribe. Terima kasih.